Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan teman-teman, nama saya Sintami Sofyan dengan nomor pokok mahasiswa PNPM yaitu 022724111074. Saya mahasiswa dari program studi akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hairun Ternate. Presentasi ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah praktik perbankan syariah dan diampu oleh Bapak Dr. Surito SEMSI. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas topik yang sangat penting dan relevan dengan perkembangan dunia keuangan saat ini, yaitu optimalisasi infrastruktur dalam industri perbankan syariah di era digital. Teman-teman, tema ini sangat menarik karena dunia perbankan sedang mengalami perubahan besar akibat kemajuan teknologi. Perbankan syariah yang berlandaskan pada nilai-nilai Islam juga harus mampu beradaptasi agar bisa tetap bersaing dan memberikan pelayanan yang efisien serta sesuai dengan prinsip syariah. Selanjutnya, dalam dunia keuangan modern, infrastruktur merupakan dasar utama agar kegiatan perbankan dapat berjalan dengan baik. Infrastruktur dalam konteks perbankan bukan hanya berupa gedung ataupun kantor, tetapi mencakup sistem teknologi informasi, jaringan komunikasi, regulasi, kebijakan, dan sumber daya manusia atau SDM yang mendukung operasional bank. Pada era digital seperti sekarang, peran infrastruktur menjadi semakin penting. Pada bank syariah dituntut untuk meningkatkan efisiensi, memperluas jangkauan layanan, dan menjaga keamanan data dari nasabah tanpa mengabaikan prinsip-prinsip syariah seperti keadilan, transparansi, dan kejujuran. Optimalisasi infrastruktur berarti memastikan seluruh komponen tersebut bekerja secara maksimal agar bank syariah bisa memberikan layanan yang cepat, aman, dan sesuai kebutuhan masyarakat modern. Selanjutnya ada perkembangan era digital dalam perbankan syariah. Era digital telah mengubah cara kita dalam bertransaksi. Dulu nasabah harus datang ke kantor cabang untuk menabung, menarik uang, atau mengajukan pembiayaan. Namun sekarang semuanya dapat dilakukan hanya melalui ponsel pintar atau biasa kita sebut smartphone. Pada bank syariah juga tidak boleh tertinggal. Perubahan perilaku masyarakat yang semakin digital savvy mendorong bank syariah untuk ikut dalam bertransformasi. Kini banyak bank syariah yang telah menyediakan aplikasi mobile banking, syarat yang memungkinkan nasabah melakukan transaksi, membayar zakat, infak, dan wakaf secara online. Nah, digitalisasi membuka peluang besar bagi bank syariah untuk memperluas akses layanan mereka, terutama kepada masyarakat yang tinggal di daerah terpencil yang sebelumnya sulit dijangkau layanan perbankan. Dengan kata lain, era digital bukan ancaman, melainkan sebuah peluang besar bagi bank syariah untuk tumbuh lebih cepat dan memberikan manfaat yang lebih luas lagi. Selanjutnya adalah infrastruktur teknologi informasi. Nah, dalam infrastruktur teknologi informasi adalah tulang punggung utama perbankan digital. Tanpa sistem teknologi yang kuat dan aman, layanan keuangan tidak akan berjalan dengan baik. Beberapa elemen penting dari infrastruktur teknologi dalam bank syariah meliputi server dan jaringan internet yang andal,
Server berfungsi sebagai pusat penyimpanan dan pengelolaan data nasabah. Jaringan yang cepat dan stabil sangat diperlukan agar transaksi berjalan tanpa gangguan. Misalnya ketika nasabah melakukan transfer atau pembayaran zakat online, sistem harus bisa merespon dalam hitungan detik. Keamanan sistem atau cyber security, keamanan menjadi sebuah prioritas utama. Bank harus melindungi data pribadi dan transaksi nasabah dari ancaman peretasan, kebocoran data, atau penipuan digital. Aplikasi perbankan yang user-friendly. Aplikasi digital harus mudah digunakan oleh semua kalangan, baik anak muda maupun orang tua. Desain sederhana, bahasa yang mudah dipahami, dan fitur lengkap menjadi faktor penting untuk menarik nasabah. Integrasi layanan sistem di bank syariah perlu terhubung antara satu layanan dengan layanan lainnya, seperti tabungan, pembiayaan, investasi, zakat, dan wakaf digital. Hal ini menciptakan efisiensi dan kemudahan bagi nasabah dalam mengakses seluruh produk syariah. Dengan infrastruktur yang optimal, bank syariah bisa memberikan layanan cepat, aman, dan efisien, serta memperkuat kepercayaan dalam masyarakat. Selanjutnya adalah regulasi dan kebijakan. Optimalisasi infrastruktur digital juga sangat bergantung pada regulasi dan kebijakan pemerintah. Bank syariah harus beroperasi sesuai dengan peraturan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan atau OJK, Bank Indonesia atau BI, dan juga harus mematuhi prinsip Dewan Syariah Nasional atau Majelis Ulama Indonesia atau DSM-MUI. Regulasi yang jelas membantu bank syariah berinovasi tanpa melanggar prinsip syariah. Sebagai contoh, pemerintah kini mendukung pengembangan fintech syariah, uang elektronik syariah, serta platform pembiayaan syariah online melalui kebijakan sandbox OJK. Dengan regulasi yang tepat, bank syariah dapat mengembangkan produk digital secara legal, aman, dan sesuai dengan ketentuan dalam syariah. Selanjutnya, inovasi layanan perbankan syariah. Inovasi merupakan kunci agar bank syariah bisa bersaing di era modern. Inovasi bukan hanya tentang membuat aplikasi, tetapi juga menciptakan produk dan layanan baru yang memenuhi kebutuhan masyarakat secara halal. Beberapa inovasi yang telah dilakukan antara lain yaitu mobile banking syariah. Ini memudahkan nasabah melakukan transfer, pembayaran, dan zakat online. Selanjutnya yaitu digital financing atau pembiayaan digital. Pengajuan pembiayaan dilakukan secara online tanpa harus datang ke bank. Crowdfunding syariah yaitu platform pengumpulan dana untuk usaha halal atau kegiatan sosial sesuai dengan prinsip dalam syariah. Selanjutnya, digital wakaf dan zakat. Nasabah bisa menyalurkan donasi melalui aplikasi bank, kerjasama dengan fintech halal, memperluas akses layanan dalam keuangan kepada masyarakat. Inovasi seperti ini dapat membantu bank syariah menjangkau generasi muda dan masyarakat yang membutuhkan kemudahan serta kecepatan dalam pelayanan. Selanjutnya, pengalaman nasabah. Tujuan akhir dari optimalisasi seluruh produk syariah. Dengan infrastruktur yang optimal, bank syariah bisa memberikan layanan cepat, aman, dan efisien, serta memperkuat kepercayaan dalam masyarakat. Selanjutnya adalah regulasi dan kebijakan. Optimalisasi infrastruktur digital juga sangat bergantung pada regulasi dan kebijakan pemerintah. Bank syariah harus beroperasi sesuai dengan peraturan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan atau OJK, Bank Indonesia atau BI, dan juga harus mematuhi prinsip
Dewan Syariah Nasional atau Majelis Ulama Indonesia atau DSN MUI. Regulasi yang jelas membantu bank syariah berinovasi tanpa melanggar prinsip syariah. Sebagai contoh, pemerintah kini mendukung pengembangan fintech syariah, uang elektronik syariah, serta platform pembiayaan syariah online melalui kebijakan Sandbox OJK. Dengan regulasi yang tepat, bank syariah dapat mengembangkan produk digital secara legal, aman, dan sesuai dengan ketentuan dalam syariah. Selanjutnya, inovasi layanan perbankan syariah. Inovasi merupakan kunci agar bank syariah bisa bersaing di era modern. Inovasi bukan hanya tentang membuat aplikasi, tetapi juga menciptakan produk dan layanan baru yang memenuhi kebutuhan masyarakat secara halal. Beberapa inovasi yang telah dilakukan antara lain yaitu mobile banking syariah. Ini memudahkan nasabah melakukan transfer, pembayaran, dan zakat online. Selanjutnya yaitu digital financing atau pembiayaan digital. Pengajuan pembiayaan dilakukan secara online tanpa harus datang ke bank. Crowdfunding syariah yaitu platform pengumpulan dana untuk usaha halal atau kegiatan sosial sesuai dengan prinsip dalam syariah. Selanjutnya, digital wakaf dan zakat. Nasabah bisa menyalurkan donasi melalui aplikasi bank, kerjasama dengan fintech halal, memperluas akses layanan dalam keuangan kepada masyarakat. Inovasi seperti ini dapat membantu bank syariah menjangkau generasi muda dan masyarakat yang membutuhkan kemudahan serta kecepatan dalam pelayanan. Selanjutnya, pengalaman nasabah. Tujuan akhir dari investasi infrastruktur adalah meningkatkan pengalaman nasabah. Bank yang baik bukan hanya memiliki teknologi canggih, tetapi juga mampu dalam membuat nasabah merasa nyaman, aman, dan puas. Beberapa cara untuk meningkatkan pengalaman nasabah adalah dengan menyediakan layanan yang cepat dan responsif, memperbaiki sistem berdasarkan masukan nasabah, serta juga memberikan fitur yang membantu seperti notifikasi transaksi dan fitur pengguna zakat. Semakin baik pengalaman nasabah, semakin meningkat tingkat kepercayaan dan loyalitas terhadap bank syariah. Keamanan dan data merupakan aspek yang sangat penting dalam dunia digital. Bank syariah harus mampu menjaga kerahasiaan data pribadi dan finansial nasabah. Implementasi keamanan meliputi inskripsi data agar informasi tidak bisa diakses oleh pihak lain. Autentikasi faktor atau saat login aplikasi, sistem deteksi penipuan atau fraud detection untuk mencegah transaksi mencurigakan. Selain keamanan, privasi nasabah juga harus dijaga dengan prinsip keamanan. Dalam Islam, menjaga rahasia dan kepercayaan adalah bagian dari bukan hanya tanggung jawab hukum, tetapi juga tanggung jawab moral dan spiritual. Selanjutnya adalah kolaborasi dengan fintech. Bank syariah tidak bisa bekerja sendiri dalam era digital. Kolaborasi dengan fintech atau finansial teknologi menjadi solusi efektif untuk mempercepat transformasi digital. Nah, melalui kolaborasi ini, fintech menyediakan teknologi baru yang sangat efisien. Bank syariah menyediakan basis nasabah yang kepatuhan syariah. Contoh nyata adalah kerjasama dengan fintech syariah seperti Almi, FTS, dan Ummana yang menyediakan pembiayaan untuk UMKM berbasis syariah. Nah, kolaborasi ini memperluas jangkauan layanan meningkatkan
inklusi keuangan Islam di Indonesia. Selanjutnya, tantangan dalam optimalisasi. Nah, tentu saja transformasi digital ini tidak lepas dari tantangan-tantangan yang akan dihadapi. Beberapa tantangan utama yang dihadapi oleh Bank Syariah adalah biaya investasi teknologi yang cukup tinggi, keterbatasan SDM yang belum sepenuhnya menguasai teknologi digital, adaptasi masyarakat yang belum semuanya siap menggunakan layanan digital, persaingan ketat dengan bank konvensional yang lebih dulu sudah bertransformasi digital. Namun tantangan ini bisa diatasi melalui pelatihan SDM, edukasi digital kepada masyarakat, serta kerjasama strategis dengan perusahaan, teknologi, dan pemerintah. Selanjutnya, saya akan menyampaikan kesimpulan dari presentasi saya pada kesempatan kali ini, yaitu sebagai kesimpulannya, dapat kita semua pahami bahwa optimalisasi infrastruktur dalam industri perbankan syariah di era digital bukanlah sebuah pilihan gitu, melainkan sebuah keharusan. Dengan memanfaatkan teknologi yang tepat, memperkuat keamanan sistem, serta memperhatikan kepuasan nasabah dan tetap berpegang pada prinsip syariah, Bank Syariah dapat menjadi lembaga keuangan yang modern, efisien, aman, dan berintegritas. Transformasi digital yang dijalankan secara islami akan menjadikan Bank Syariah sebagai pilar penting dalam memperkuat ekonomi halal di Indonesia. Nah, demikianlah penjelasan saya mengenai optimalisasi infrastruktur dalam industri perbankan syariah di era digital. Semoga pembahasan ini dapat menambah wawasan kita semua tentang pentingnya teknologi dan pengembangan perbankan syariah yang berlandaskan nilai-nilai Islam. Terima kasih atas perhatian teman-teman semua, dan terima kasih kepada teman-teman semua yang telah memberikan yang telah menonton presentasi saya sampai selesai. Terima kasih juga kepada Bapak yang telah memberikan bimbingan dalam mata kuliah ini. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.